Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Jago Prom. Sekarang ini saya ingin mengupdate sebuah AI ya, sebuah AI yang sebenarnya jarang banget kita pakai ya, terutama di pelatihan Jago Prom. Karena sebenarnya AI model ini itu kalah di awal oleh ChatGPT ya, yang biasa kita pakai di pelatihan Jago Prom. AI tersebut adalah Gemini ya, dan salah satu fiturnya ada fitur baru, tapi saya akan jelaskan sedikit pengantarnya dulu ya. Gemini ini tentunya adalah dari Google ya, yang dulunya bernama Bard. Gemini ini tidak terlalu populer di awal gitu ya, dan Google kalah telak awalnya popularitasnya oleh ChatGPT gitu ya, karena OpenAI yang di awal sebenarnya mempopulerkan. Sebenarnya Google malah udah dari dahulu udah melakukan riset tentang AI, tapi OpenAI yang malah mengambil peluangnya dan dia menjadi lebih populer daripada Google. Tapi belakangan ini teman-teman, jika teman-teman perhatikan ya di artificialanalysis.ai, dari indeksnya gitu ya, indeks modelnya ya, model dari Gemini sendiri itu tiba-tiba merangsek naik teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini artificial analysis indexnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan itu yang paling tinggi tetap ChatGPT dengan O4 mininya, tapi Google ada di belakangnya gitu, Gemini 2,5 Pro ya, dan bahkan Gemini 2,5 Flash yang biasa diakses oleh user free itu ada di jajaran 10 besar ya, dan mengalahkan DeepSeek R1. Ini salah satu perkembangan dari Google ya, karena sebenarnya kalau dari komputasi sebenarnya harusnya Google yang lebih lebih kencang daripada ChatGPT gitu ya. Artinya karena dia udah berpengalaman selama berpuluh-puluh tahun, lalu nggak mungkin dia harusnya kalah dengan OpenAI. Itu sih intinya penjelasan saya gitu ya tentang model ini. Dan artinya teman-teman bisa memakai Gemini juga sebagai salah satu alternatif untuk melakukan prompting gitu ya, memakai generative AI dengan prompting teman-teman untuk membantu research atau apapun itu. Nah, ada satu fitur yang akan saya jelaskan pada video ini yang teman-teman bisa pakai di Google Gemini free, jadi bukan yang plus ya, atau bukan yang premium gitu ya. Ada juga yang free gitu ya, dan dia bernama Deep Research ya, Deep Research miliknya Gemini ya. Nah, ini teman-teman bisa akses dengan free ya, dengan akun free. Saya sebenarnya punya akun plus, cuman saya kasih lihat teman-teman agar teman-teman juga bisa melakukannya sendiri gitu ya. Tidak ada perbedaan sebenarnya, cuma perbedaan kuota prom saja. Di sini di Google Gemini itu ada yang namanya fitur Deep Research sekarang. Teman-teman bisa cek di kiri atas ya, bisa memilih modelnya, dan ada modelnya Deep Research namanya ya. Deep Research ini teman-teman, dia akan melakukan riset. Jadi teman-teman berikan pertanyaan risetnya atau apapun yang teman-teman ingin riset gitu ya, nggak harus pertanyaan riset yang untuk penelitian gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman mau tanya, misalnya seperti saya mau menanyakan apa sih, jadi DPR sedang mengundang-undangkan KUHP terbaru gitu ya. Jadi apa sih kontroversinya KUHP terbaru? Itu juga bisa ditanya gitu. Jadi semua pertanyaan yang menurut teman-teman itu masih meragukan gitu ya, karena susah sekali mendapatkan sumber yang terpercaya karena banyak sekali versinya misalnya, teman-teman bisa juga tanyakan di sini, atau teman-teman untuk penelitian juga bisa tanya di sini gitu. Nah, caranya itu gampang teman-teman, buka aja Google Gemini ya, buka aja Google Gemini, lalu teman-teman tinggal melakukan prompting seperti biasa, cuman pilih, ingat, Deep Research ya, Deep Research. Lalu teman-teman misalnya, apa kontroversi KUHP yang akan diperbaharui oleh DPR, misalnya begitu ya, misalnya seperti ini ya. Nah, tinggal diklik submit saja. Nanti Deep Research dari Gemini ini akan memberikan konfirmasi gitu, apakah benar mengelaborasi pertanyaan teman-teman gitu, apakah benar yang dimaksud akan dilakukan penelitian secara mendalam adalah hal ini. Ini contohnya, dia akan memberikan beberapa mengelaborasi 7 gitu ya, dari pertanyaan saya di awal apa kontroversinya, itu dielaborasi menjadi 7 gitu kan. Jadi 1 cari ini, 2 identifikasi ini, 3 telusuri ini gitu ya. Nah, ini bisa diedit ya, edit rencananya bisa diedit juga. Jadi teman-teman tinggal buat
apa yang ingin diedit gitu ya, yang mana yang menurut teman-teman kurang oke, tinggal diperbaharui, atau teman-teman mau menambahkan elaborasi dari pertanyaan yang di awal itu juga bisa ya. Lalu tinggal teman-teman masukkan promptingnya aja kalau misalnya udah oke gitu ya. Misalnya tulis aja mulai penelitian gitu ya, kalau misalnya teman-teman sudah mengeditnya. Nah ini ketika Google Gemini dikatakan mulai penelitian, sudah mengkonfirmasi apa pertanyaan penelitiannya, dia akan melakukan penelitian ke berbagai situs ya, situs-situs yang legit gitu ya, legitimate gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat dia mengecek di Tempo, mengecek di Kompas, mengecek di Hukum Online, di Amnesty.id, Metro TV News, Bantuan Hukum dan sebagainya ya. Ini luar biasa sekali teman-teman, karena banyak sekali website yang ditelusuri oleh Gemini gitu ya untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Dan ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Google sebenarnya, karena Google memang kekuatannya adalah di mesin pencari gitu, dan dia seharusnya sudah bisa melakukan ini dengan akurasi yang lebih bagus daripada AI yang lain. Tapi saya belum pernah membandingkan apa perbandingannya Deep Research DeepSeek dengan Deep Research ChatGPT misalnya. Nah ini teman-teman akan dicarikan gitu ya oleh DeepSeek, dan ini agak lama karena kadang-kadang dia sampai ngeriset atau menelusuri ratusan website ya. Saya pernah sampai 500 website. Jadi hasilnya akan teman-teman dapatkan ketika sudah selesai dia menelusuri segala website gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah hasil yang sudah selesai. Saya pakai meneliti, menanyakan sesuatu ada hubungannya dengan medis gitu ya, salah satu penyakit gitu ya. Nah, ini adalah contoh hasil yang sudah selesai gitu ya, hasil yang sudah selesai. Dan deep research dari Google Gemini ini menelusuri banyak sekali dari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya, sampai di YouTube pun diambil gitu. Nah, menariknya teman-teman, ini adalah summary-nya. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan summary yang sangat komprehensif gitu dari deep research saja. Dan menariknya juga teman-teman itu bisa ekspor atau mengenerate menjadi audio, atau audio ini jadi nanti menjadi podcast gitu ya. Tapi ini nggak terlalu penting karena teman-teman mungkin lebih suka bacanya. Jadi teman-teman bisa ekspor ke doc ya, ekspor ke doc, dan teman-teman tinggal tunggu saja ekspor ke doc. Dia akan menjadi Google Doc yang teman-teman berikutnya bisa baca ulang lagi tentang hal ini gitu, yang sudah di research. Bayangin teman-teman itu udah dibuat summary atau ringkasan yang sangat lengkap, komprehensif sekali dari banyak sumber gitu ya, yang teman-teman nggak bisa lakukan dengan kemampuan sendiri gitu ya. Ya maksudnya researcher tetap harus melakukan pencarian ke sumber-sumber, tapi kan nggak sebanyak ratusan jurnal gitu ya dalam waktu beberapa menit saja gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Google Gemini. Ini teman-teman kalau bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini adalah Google Doc-nya ya, Google Doc-nya, dan ini ada sumber-sumbernya, sitasinya. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini juga ada ini ya, sumber-sumber link yang terpercaya gitu ya, dan juga sudah di ekstrak bahkan berupa tabel gitu ya, berupa tabel. Nanti kalau misalnya ini sudah selesai yang tadi kita cek kontroversi KUHP tadi, itu harusnya juga udah bisa. Nah ini udah bisa nih, udah bisa diekspor ke dokumen ya. Lalu teman-teman nanti biasanya dibikinkan bullet list atau dibikinkan tabel untuk di Google Doc-nya gitu. Jadi teman-teman bisa melihatnya dengan lebih baik lagi. Ini kalau saya lihat apakah dibuatkan tabel. Nah ini dibuatkan tabel ya, tabel 2 ringkasan, tabel 1 perbandingan. Nah ini teman-teman sangat komprehensif sekali mengetahui sesuatu dengan Google Gemini Deep Research gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak bisa melakukan sendiri, tapi Deep Research bisa melakukan hal seperti ini gitu. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman, karena teman-teman nggak perlu lagi, bukan nggak perlu sih, tetap perlu baca ulang. Cuman maksudnya untuk melakukan research sebanyak ini gitu, bisa dalam waktu singkat, itu bisa memakai Google Gemini. Dan ini gratis teman-teman. Ini gratis, bukan yang plus, bukan yang premium. Teman-teman hanya cukup membuka google.gemini.com ya, gemini.google.com, lalu teman-teman melakukan riset seperti ini. Jadi ini sangat bagus sekali untuk manajemen pengetahuan juga teman-teman. Jadi bukan manajemen sih, mencari pengetahuan lebih tepatnya. Jadi teman-teman nggak usah lagi gitu ya, maksudnya nggak usah takut lagi gitu, teman-teman nggak bisa menjawab sesuatu, karena teman-teman bisa memahami hal yang sangat komprehensif dengan sumber-sumber terpercaya dengan Gemini dari Google. Jadi itu update dari saya. Semoga teman-teman lancar penelitiannya, dan sampai jumpa di tutorial Jago Prompt berikutnya.